Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan beranggotakan yang pertama ada Salsabila Ayu Permata dengan akhiran NIM 417, Fiorelia Clarissa Fritzi dengan akhiran NIM 416, dengan saya sendiri Cita Nirmala dengan akhiran NIM 465, kemudian ada Nadia Stefani dengan akhiran NIM 487, ada Abdillah Rafid Ma'rif dengan akhiran NIM 463, dan yang terakhir dengan Citra Eka Agustin dengan akhiran NIM 483. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cita Nirmala dengan akhiran NIM 465. Di sini saya akan menjelaskan prediksi dari suatu peristiwa ekonomi. Yang pertama ada analisis time series. Jadi analisis time series adalah sebuah pendekatan metodologi struktural di mana keterkaitan statis dalam seperangkat data dapat diuji. Nilai masa lalu seperangkat data tunggal digunakan untuk memberi arah berkenaan dengan realisasi masa depan dari seperangkat data yang sama. Riset analisis time series difokuskan terutama pada yang pertama sifat-sifat time series dari earnings yang dilaporkan dan isu-isu prediksi dalam analisis time series. Selanjutnya ada prediksi kesulitan. Penerapan yang paling relevan dari pendekatan prediktif adalah upaya yang dibuat untuk mencari karakteristik yang tervalidasi secara empiris, membedakan antara perusahaan yang secara keuangan mengalami kesulitan dengan perusahaan yang tidak mengalaminya. Dalam studi Univariate Beaver yang menguji seperangkat rasio akuntansi untuk memprediksi kegagalan perusahaan, hasil yang paling penting adalah kemampuan prediksi yang superior rasio-rasio arus kas terhadap total utang, diikuti oleh income bersih terhadap total aset. Sebuah model Logit diusulkan oleh Olson untuk menguji pengaruh 4 faktor dasar terhadap probabilitas kebangkrutan, yaitu yang pertama besar perusahaan, yang kedua ukuran-ukuran struktur keuangan perusahaan, yang ketiga ukuran-ukuran kinerja, dan yang terakhir ukuran-ukuran likuiditas. Selanjutnya ada prediksi premi obligasi dan peringkat obligasi. Fisher menguji kekuatan sebuah model 4 faktor untuk menjelaskan perbedaan dalam premium risiko obligasi perusahaan industrial, yaitu yang pertama ada variabilitas earnings, diukur dengan koefisien variasi EAT atau EAT 9 tahun terakhir. Yang kedua, solvency atau reliabilitas dalam memenuhi kewajiban, diukur dengan panjangnya waktu sejak peristiwa-peristiwa terakhir kali terjadi. Contohnya yang pertama, pendirian perusahaan, kemudian ada bangkit dari kebangkrutan, atau sebuah kompromi dibuat di mana kreditor menyelesaikan kurang dari 100% dari klaim mereka. Yang ketiga ada struktur modal, diukur dengan nilai pasar ekuitas atau nilai nominal utang perusahaan. Yang terakhir ada nilai total, nilai pasar obligasi perusahaan. Tiga variabel pertama merepresentasi proksi yang berbeda untuk risiko kemacetan. Variabel keempat merepresentasi sebuah proksi bagi risiko keterpasaran. Keempat variabel tersebut menjelaskan 75% variasi dalam premium risiko obligasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perilaku restrukturisasi perusahaan. Perilaku restrukturisasi perusahaan mencangkup mekanisme-mekanisme seperti merger, konsolidasi, akuisisi, divestitures, privatisasi, leverage buyout, dan spin-offs. Semua ini dilakukan baik untuk memaksimumkan nilai pasar ekuitas pemegang saham atau memaksimumkan kemakmuran manajemen, analisis klasifikatory ex post, analisis prediktif XN, atau menggunakan model univarian maupun multivarian. Selanjutnya yaitu keputusan-keputusan kredit dan pinjaman bank. Dari sisi perspektif pendekatan prediktif, riset terdiri dari pengaplikasian atau pemrediksian penilaian kredit atau perubahan yang terjadi berdasarkan informasi akuntansi dan informasi keuangan lainnya. Keputusan pemberian pinjaman oleh bank juga telah menjadi subjek penelitian empiris dan prediktif. Keputusan perdagangan dan pemberian pinjaman bank merupakan contoh lain peristiwa ekonomis yang dapat dijelaskan atau diprediksi berdasarkan informasi akuntansi dan informasi keuangan lainnya. Dan selanjutnya peramalan informasi laporan keuangan. Pendekatan peramalan univarian mekanis meliputi model rata, bergerak, dan model univarian Box-Jenkins. Model peramalan multivarian mekanis meliputi model regresi, model fungsi transfer Box-Jenkins, dan model ekonometrik. Akhirnya, model non-mekanis meliputi model univarian seperti ekstrapolaris,
kurva visual, dan model multivarian seperti pendekatan analisis sekuritas. Ramalan-ramalan tersebut dapat dievaluasi baik dalam dispersinya atau biasanya. Baik, di sini saya akan menjelaskan prediksi reaksi pasar, penelitian berbasis pasar dalam akuntansi, pasar modal, dan akuntansi Acton. Menurut satu interpretasi dari pendekatan prediktif, pengamatan atas reaksi pasar modal dapat digunakan sebagai satu panduan dalam mengevaluasi dan melakukan pilihan di antara beberapa ukuran akuntansi. Dengan kata lain, pendekatan prediktif ini mendukung penggunaan angka-angka akuntansi yang memiliki keterkaitan tinggi dengan harga-harga pasar dan meminta adanya suatu evaluasi mengenai kegunaan dari angka-angka akuntansi yang diserahkan pada transaksi pasar modal yang dipandang sebagai suatu agregat. Kemudian model pasar yang efisien. Secara umum diasumsikan bahwa pasar sekuritas adalah efisiensi sebuah pasar yang sempurna berada dalam equilibrium continuous. Sedemikian hingga nilai intrinsiknya sekuritas bergetar secara random dan harga pasar selalu sama dengan hal intrinsik yang mendasarinya pada setiap waktu. Nilai intrik secara umum diakui sebagai harga yang seharusnya dan harga yang akan diberikan oleh individu lain yang memiliki informasi dan kompetensi yang sama ketika orang tersebut membuat estimasi. Selanjutnya, hipotesis pasar yang efisien. Dengan mendefinisikan suatu set informasi dalam 3 cara yang berbeda, Fama membedakan 3 atas efisiensi pasar, yaitu bentuk lemah, semi kuat, dan kuat. Bentuk lemah dari hipotesis pasar efisien yaitu retum harga-harga ekspektasian equilibrium sepenuhnya mencerminkan sekuensi retum harga masa lalu. Bentuk semi kuat dari hipotesis pasar efisien yaitu return harga ekspektasian equilibrium sepenuhnya mencerminkan semua informasi yang tersedia secara publik. Dan bentuk kuat hipotesis pasar efisien yaitu retum harga ekspektasian equilibrium sepenuhnya mencerminkan semua informasi, tidak hanya informasi yang tersedia secara publik. Selanjutnya, evaluasi atas penelitian berbasis pasar di dalam akuntansi. Menggunakan teori dan bukti yang berkenan dengan hipotesis pasar efisiensi dan metodologi yang terutama disediakan oleh model penilaian modal aset, teori portofolio, dan model pasar, pendekatan prediktif berawal dari evaluasi angka-angka dan teknik-teknik akuntansi atas dasar reaksi pasar modal. Bukti yang tersedia bagi riset berbasis pasar dalam akuntansi secara umum diklasifikasi dalam kategori sebagai berikut, yaitu yang pertama, studi kandungan informasi, kemudian perbedaan dalam teknik-teknik akuntansi diskresioner, kemudian konsekuensi dari regulasi, dan dampak terhadap bidang-bidang terkait. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai pendekatan positif. Pendekatan positif dalam teori akuntansi adalah salah satu pendekatan yang bertujuan untuk menjelaskan praktik akuntansi yang sebenarnya terjadi, bukan untuk menilai apakah praktik tersebut baik atau buruk. Pendekatan ini berangkat dari realitas, bukan dari idealisme atau norma. Untuk yang pertama, ada paradigma informasi atau ekonomi. Paradigma informasi atau ekonomi adalah hasil kerja Crandall, Feltham, serta Dembski. Nah, paradigma informasi atau ekonomi mengambil pandangan melalui berbagai disiplin ilmu, termasuk teori keputusan, teori permainan, dan teori informasi ekonomi. Nah, kemudian ada paradigma agensi analitis. Jadi awal dari paradigma agensi analitis itu mengacu pada contoh yang disajikan dalam makalah seminar Kose, di mana ia pertama kali disebut sebagai hakikat perusahaan dan gabungan antara prinsipal dan agen. Paradigma ini kemudian mengalami perubahan dengan memandang perusahaan sebagai suatu nexus atau penghubung kontrak dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh Jensen dan Meckling bahwa perusahaan adalah cerita fiksi hukum yang berfungsi sebagai nexus dari serangkaian hubungan kontrak antara para individu.
Oke, selanjutnya adalah contoh historis dari akuntansi positif. Nah, di sini kami mengambil contoh dari skandal Enron. Nah, skandal Enron adalah salah satu contoh ekstrim tentang bagaimana manajemen perusahaan dapat memanipulasi praktik akuntansi. Nah, di sini melalui celah akuntansi dan penipuan, Enron berhasil melebihkan pendapatannya, mengembangkan asetnya, dan juga menyembunyikan miliaran dolar dalam utang. Perusahaan energi ini memaksa firma akuntansinya, Arthur Andersen, untuk menerapkan praktik akuntansi yang dipertanyakan dan mengabaikan masalah keuangannya. Nah, Enron mengajukan kebangkrutan pada tahun 2001 yang saat itu merupakan kebangkrutan terbesar perusahaan dalam sejarah. Dan Arthur Andersen bangkrut pada tahun 2002. Baik, itu tadi presentasi dari kami kelompok 6 mengenai pendekatan prediktif, pendekatan positif, rataan laba, dan manajemen laba. Kurang lebihnya mohon maaf, sekian dan terima kasih.